Gandum, Triticum aestivum L, adalah salah satu serealia dari familia Gramineae, merupakan salah satu bahan makanan pokok manusia selain beras. Inilah makanan untuk sapi sultan. Gandum lebih populer dibandingkan bahan makanan lainnya sesama serealia karena adanya keistimewaan kandungan gluten dan protein yang cukup tinggi pada biji gandum. Keistimewaan kandungan gluten dan protein yang cukup tinggi pada biji gandum. Gandum memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi diantaranya karbohidrat 60% sampai 80%, protein 6% sampai 17%, lemak 1,5% sampai 2,0%. Mineral 1,5% sampai 2,0% dan sejumlah vitamin. Saat ini kurang lebih terdapat 30.000 varietas gandum telah dikembangkan. Akan tetapi dari sejumlah banyak tanaman gandum tersebut pada dasarnya tanaman gandum dibagi menjadi dua tipe yaitu hard wheat yaitu dengan kandungan protein yang tinggi sekitar 11% sampai 17%. Di samping itu gandum jenis ini mempunyai kandungan gluten tinggi sehingga gandum jenis ini digunakan untuk pembuatan bread. Tipe kedua adalah soft wheat dengan kandungan protein berkisar 6% I 0% dan jenis ini akan menghasilkan tepung gandum dengan kadar gluten yang rendah. Gandum tipe kedua ini akan baik sekali untuk pembuatan roti kering. Di samping itu juga terdapat jenis Triticum durum dengan kandungan gluten yang cukup tinggi. Namun jenis ini tidak baik untuk pembuatan baking dan jenis ini khusus untuk pembuatan macaroni, spaghetti dan semolina. Klasifikasi gandum secara deskriptif dapat juga didasarkan pada penanaman dan adaptasi tumbuhnya. Gandum adalah salah satu bahan baku utama dalam pembuatan mie dan juga roti. Perkembangan konsumsi makanan seperti mie dan roti telah sangat tinggi di Indonesia. Akan tetapi masih sangat sedikit petani yang bersedia mencoba mengembangkan budidaya pohon atau tanaman gandum di Indonesia untuk memasok kebutuhan akan bahan makanan ini. Akibatnya, pemerintah hingga saat ini masih mengandalkan pasokan gandum dari luar negeri dengan cara impor. Sebenarnya budidaya tanaman gandum sangat mungkin untuk dilakukan di Indonesia. Iklim dan kondisi tanah di negara kita ini sangat memenuhi syarat untuk menumbuhkan tanaman gandum. Oke, udah saya sempat tadi. Iya, ini kan masih basah. Kenyataannya, perkembangan teknologi pangan hewan membuat rumput tak melulu jadi makanan sapi. Justru, lebih banyak sapi diberi panganan non-rumput. Seperti jagung, sereal, hingga makanan khusus sapi yang dalamnya tak berisi rumput sama sekali. Di pasar swalayan, terutama swalayan berkelas premium, potongan daging sapi yang berjajar di rak kaca berpendingin juga kemudian ada yang ditemukan dengan label-label tertentu. Misalnya, ditulis jelas grass-fed atau grain-fed. Apa perbedaan keduanya? Sapi grass-fed artinya selama dibiarkan ia diberi makan rumput dan sejenisnya alias semak. Sementara sapi grain-fed adalah sapi yang diberi asupan makanan umumnya berupa jagung, sereal, hingga biji-bijian tertentu. Dari segi tekstur dan rasa sapi yang makan rumput lebih legit alias juicy. Dagingnya juga lebih rendah kandungan lemak dan kolesterolnya. Kandungan nutrisinya pun lebih kaya, katanya. Daging dari sapi yang makan rumput mengandung 5 kali omega-3 daripada daging dari sapi yang grain-fed. Kandungan yang lebih tinggi, dikatakan Emilia, ditemukan pula pada unsur vitamin B6 dan B kompleks di daging grass-fed. Daging dari sapi, grain-fed, lalu lebih tinggi kandungan lemaknya.
Dalam satu porsi daging sapi, grain fed, ditemukan 50 kilokalori lebih banyak dibanding daging sapi yang makan rumput. Artinya, kandungan kolesterolnya juga lebih tinggi. Umumnya sapi lokal lebih banyak diberi makan ala grain fed ketimbang rumput. Kalau untuk anak-anak, terutama yang anaknya aktif memberikan daging grain fed, sangat baik. Sebab, lemak yang disantap akan dihabiskan dengan aktivitas anak yang banyak bergerak. Hal yang sama tapi sulit diterapkan bagi dewasa. Dewasa yang kurang aktif disarankan membatasi asupan daging sapi yang lebih tinggi lemak dan kolesterolnya.